Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita cintai ini dalam keadaan kita beriktikaf sambil mendengarkan ilmu dan juga biografi atau orang Batapura menyebutnya manaqib aulia Allah yang sangat terkenal, baik itu ilmunya latar belakang maupun karangan-karangan beliau, di antaranya kitab Sabilul Muhtadin, bahkan Guru Kayubi sampai ke luar negeri jadi pedoman orang Sabilul Muhtadin itu. Alhamdulillah alamin, kita mempunyai seorang wali besar, orang ulama besar yang bernama Datuk Kalampayan, yang dimana waktu di Martapura tadi tanggal 6 Syawal baru saja dihauli haul beliau di masjid dalam pagar dekat kampung kami, Kampung Melayu Martapura. Alhamdulillah para gubernur, bupati, seluruh ulama-ulama baik itu luar negeri dalam negeri berhadir haul Kalampayan, Datuk Kalampayan saat itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita malam ini bihadzi sa'atil mubarakah, pada ini waktu ini berkahi Allah, insyaallah mudahan kita juga dengan berkah kita mendengarkan hikayat biografi beliau, Allah Ta'ala turunkan rahmat sebanyak-banyak kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di sini dituliskan menurut al-alim wal-allamah Haji Muhammad Khotib bin al-Mu'allamah Pangeran Haji Ahmad Mufti bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ada menulis bahwa Abdullah itu bukan berasal dari orang Banjar. Abahnya Datuk Kalampayan namanya Abdullah. Syekh Arsyad punya ayah yang bernama Abdullah. Abdullah itu kata Syekh Muhammad Khotib itu salah satu juriat Datuk kita juga, bahwa Abdullah abahnya Datuk itu bukan asli orang Banjar, lain orang Martapura asli. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Lok Gabang. Kalau bias bisa ziarah ke Kalampayan terus sedikit, kira-kira 15 menit, itu ada namanya desa Lok Gabang. Di situ abahnya, ayahnya Datuk itu di situ, sampai meninggal dunia pun dikubur di situ ayahnya. Beliau mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan termasuk orang yang dikasihi kerajaan Banjar pada masanya. Abdullah pun hidup tentram dan bahagia bersama istrinya bernama Aminah. Pasangan suami istri yang ideal, bagaikan pinang dibelah dua. Sama-sama taat, yang laki soleh, yang istri solehah. Ya dasarnya gitu. Kalau kita mau anak kita alim, soleh solehah, kita dulu yang soleh dan solehah. Insyaallah anak kita nanti ada jauh dari kita. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah itu. Insyaallah kalau anak kita kalau kita suka ke pengajian, majelis taklim, suka beribadah, suka beramal jariah, suka bersedekah, suka berbuat baik, insyaallah anak kita pasti mengikuti jejak langkah kita, lambat atau cepatnya, insyaallah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala kata menyalahi janji. Ini termasuk yang tidak disalahi, artinya janji yang tepat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah abahnya Datuk kita dan Aminah mamanya Datuk kita. Sebab mereka soleh dan solehah taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala anugerahi mereka berdua seorang anak yang dimana anak ini kelak
berusia sangat panjang sekali umurnya, bahkan Datuk kita meninggal lebih dari 100 tahun. Datuk Kalampayan itu panjang mana umur sidin, masya Allah, sempat mendapati anak, cucu, cicit. Ya diantaranya tuh Datuk Taniran Tenggarong, itu termasuk cicit kalau kata hilaf lah, cicit Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bagus saja panjang umur, ada jadi kitab Riyadhus Shalihin ke hadis atau hadis-hadis mu'tabarah yang dimana di santri-santri dirajarkan kitab Riyadhus Shalihin, artinya sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan bagus pekerjaannya. Berarti kalau dibalik Pak Ai, kalau sederajat manusia orang yang panjang umurnya tapi jahat amalnya, auzubillah min dzalik. Apa tadi? Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, tapi bagus akhlaknya, bagus amaliyahnya. Dibalik lagi, kalau bahasa kitabnya makhum, sejahat manusia, umurnya panjang, tetapi jahat. Nah itu, ya kita memilih yang baik lah, sebaik-baik manusia. Datuk Kalampayan ini adalah yang diantaranya yang disebutkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah, dilahirkanlah Datuk kita yaitu bertepatan pada malam Kamis pukul 3 dini hari 15 Safar tahun 1122 Hijriah, bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Nah itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang dirindukan semua umat Rasulullah dan diberi nama dengan nama kecil beliau waktu itu Muhammad Ja'far. Jadi nama kecil Datuk kita harus kita ingat diantaranya nama kecil Datuk Kalampayan saat itu Muhammad Ja'far. Nah, bukan hanya Syekh Muhammad Arsyad saja yang lahir, menyusul dengan kelahiran berikutnya yang masing-masing diberi nama Abidin, Zainal Abidin, Diang Panangah dan Nurmain. Nah, ini nama orang Banjar nih. Diang Panangah, kada tahu lagi tadi julukan aja nih. Cuman karena aslinya mungkin riwayatnya nih mungkin kurang diketahui. Nah itu Nurmain. Ini apa ding sanak atau Ramatapura itu ding sanak saudara-saudari Datuk Kalampayan ada 4, Abidin, Zainal Abidin, Diang Panangah dan Nurmain. Berselang umur 7 tahun, Datuk Kalampayan ini merupakan seorang anak kecil yang rajin dan taat kepada orang tuanya dan juga mempunyai seni seperti ayahnya. Artinya Datuk kita tuh mewarisi seni, ada khusus itu yang diberi Allah kemampuan khusus. Kalau abahnya itu satu riwayat yang bernama Abdullah tadi mempunyai seni mengukir kayu. Datuk Kalampayan melebihi itu, ada seni lain lagi, beliau suka melukis. Nah ini kelebihan. Gara-gara ini lalu kepincutlah Kesultanan Banjar tatkala mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, melihat lukisan Maulana Syekh Muhammad Arsyad waktu kecil itu umur 7 tahun Pak. Lalu kepincutlah untuk membawa dan mendidik Datuk kita, dibawa ke istana Kesultanan Banjar pada saat itu. Lalu Kesultanan Banjar itu datang ke rumah Abdullah, ayahnya Datuk Kalampayan, untuk meminta izin bahwa menyatakan ingin membawa Datuk Kalampayan ke istana untuk dididik. Padahal ini masih berusia 7 tahun, kecil sekali. Dengan berat hati orang tua Datuk kita melepas anak yang sangat disayangi mereka berdua untuk dididik dan dibawa ke istana kerajaan.
Apa yang terjadi tatkala datuk kita berada di istana dengan usia yang sangat belia, sangat kecil Pak, 7 tahun Pak. Kalau kita tuh kada paham apa-apa lagi kekanakan, bocil-bocil kada paham apa-apa lagi. Nih, 7 tahun datuk kita sudah paham di lingkungan istana. Beliau tidak manja, tetapi beliau sangat bagus akhlaknya, sehingga membuat seluruh yang berada di lingkup istana sangat sayang dengan datuk kita nih. Padahal masih kecil, 7 tahun. Akhirnya bersalang dewasa dengan akhlak yang perangai, ilmunya yang luar biasa, telah dididik ke istana. Lalu datuk kita berkawin dengan seorang perempuan yang solehah yang bernama Tuan Bajut, Datu Bajut, kami menyebutnya Datu Bajut. Nah, di Matapura ini bini pertama Datu kita banyak bisi bini. Nah, biasa aja Pak, bisi bini banyak tuh, wajar aja orang alim tuh ketawaan. Jangan kalah doa paman beca banyak bisi bini. Nah, pun maaf lah ulun kada membahas masalah ini lah. Biasa aja ibu yang tidak sensitif, biasa aja. Nah, makin banyak istri orang alim tuh makin banyak menurunkan zuriat soleh dan solehah. Ini datuk kita banyak isi bini yang benar. Nah, kalau ini kada ahli nasab lah, cuman pokoknya banyak tak isi. Nah itu. Baca tidak. Jika kada gitu kada menurunkan juriat ke sana kemari sih tidak. Keturunan beliau tuh masya Allah, turunan tuh kita tuh banyak benar. Dari mana, dari pihak mana banyak benar. Yang di Banjar aja tah di kampung ulun, Kampung Melayu dalam pagar itu lain-lain dia. Yang nasabnya tuh nah itu lain-lain. Dalam pagar Banjar, Banjarmasin, rantau lain di mana ketemunya tuh di istri yang kemana. Nah itu datuk kita masya Allah. Jadi karena apa juga karena masalah. Ada tafsir As-Sawi namanya, khasiat tafsir di jalan lain. Itu kami bahari sahabat belajar di Martapura itu tahun 2003, 2004, 2005-an. Di situ dijelaskan di tafsir As-Sawi itu Nabi Sulaiman mempunyai istri, kalau kata hilaf riwayatnya Pak, ini bukan di Google malah, bukan di YouTube, ini di kitab Pak, di kitab diriwayatkan Nabi Sulaiman itu mempunyai 600 istri. Tetapi yang anehnya lagi, umur beliau bukan seperti umur Nabi yang kebanyakan, karena umur Anbiya Ilmadiyah, umur Nabi-Nabi yang telah lalu itu kebanyakan umurnya tuh Pak panjang-panjang. Umur Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam 960 tahun. Ini tafsir supaya tafsir semua ini yang udah jelaskan ini ada kitabnya Pak. Cuman Nabi Sulaiman tadi 600 diberi Allah istri, umurnya hanya 54 tahun Pak yang meninggal. Bingung kita kayak apa maturnya itu. Itu syariat dahulu, syariat Nabi Sulaiman, jangan disamakan ini, salah. Kita cukup 4. Jadi jar kaum yang ke-4 sikung gitu sudah bilang alih menambahi mengalih aja. Jadi biasa aja sebenarnya, kan usah dibawa repot-repot. Bawa bertenang aja, bawa bersantai aja. Jangan tapi memikirkan yang bina egoisme duniawi ini aja, tapi dipikirkan benar. Ya sudah makanya dalam kitab Tabaqatul Kubra karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani Pak. Nah, hidup tuh dua aja. Di antara keimanan kita tuh ada dua, di antaranya syukur sabar Pak. Syukur sabar. Kan ada duit apa Pak? Awal-awal langkah apa dulu? Sabar. Cuman ada syukur dan sabar apa ya? Alhamdulillah aku kada ada duit sehat, daripada orang berduit ngak-ngak di rumah sakit, Pak Ibu bos sudah nangis keluarga. Nah, syukuri alhamdulillah. Yang berduit nyaman, kada bisa merasakan susah sama kita kan sehari, kada bisa yang makan nasi pakai teh.
Orang Kota gitu Pak. Kalau sudah susah biasa gitu, nasi pakai teh. Sudahnya musim tiwadak, diulah tiwadaknya, daminya digoreng, dimandai, itu rame itu. Makanya kalau orang susah tak sukses, lebih enak itu, lebih terasa itu. Artinya kesuksesannya dirasakan orang lain. Karena ini bahari merasakan susah. Beda dengan baharinya sugih pendahulu, lain kisah. Kadang merasa ibu panas, hujan, sekolah. Kita bahari di Matapura sepeda, panas, hujan, benaung. Itu perjuangan Pak. Sama bapak-bapak ini nah. Kalau menjadi orang sukses, biarkan pasti perjuangan dulu. Ampun maaf, beda dengan yang meneruskan harta tahta ayahnya, beda. Dengan orang yang merintis mulai nol sampai sukses, beda. Datuk kita ini luar biasa. Beliau tidak membawa apa-apa, dengan tidak membawa kesultanan apa-apa. Beliau merintis untuk ilmu ke Mekah. Luar biasa dia. Jadi lebih kerasa orang susah yang sukses daripada orang yang sudah enak dulu. Lebih kerasa maksudnya itu. Artinya membari itu, kalau orang susah ini kan suksesnya membari itu terbanyak membari orang benar. Daripada orang yang nyaman dulu ini kadang merasai susah. Jadi syukur alhamdulillah kalau hidup yang mewah, hidup yang penuh dengan kenikmatan, yang dimana tidak semua orang memiliki apa yang dia miliki. Disyukuri, alhamdulillah bukti syukur. Cuman ada sabarnya. Apa guru sabarnya itu? Sabar dalam syukur, diantaranya pian kawan menahan harta pian supaya jangan membuat maksiat. Itu artinya sabar dalam syukur, Pak. Jadi betul kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama Ahlussunnah zaman dulu, tahun 800 Hijriah kalau nggak hilang. Mengarang 300 kitab beliau itu. Di antaranya Tabaqatul Kubra disebutkan tadi, iman itu dua aja. Sabar dan syukur. Singkat, padat dan jelas untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat musibah, sabar. Ada syukurnya. Apa tadi? Insya Allah musibah kita ini mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak lagi kita dapat pahala. Itu karena syukur, mensyukuri musibah yang diberi Allah. Ada loh nasib sekumpul tuh. Warda biqada'illah innak lillah raji. Adalah yang acara haul-haul pasti nasib itulah. Ridho dengan apa ketentuan Allah. Yang berat itu ridho. Biar namanya Muhammad Ridho dulu. Biar namanya Muhammad Ridho, tapi kan sesuai dengan nama orangnya pemarah, kada ikhlas, kada ridho. Yang berat itu ridho menerima keputusan Allah. Ya kalau yang baik kita ridho terus, saya senang terus, saya keputusan yang baik. Coba kalau musibah, coba kalau keputusan jahat, ridho lah kita. Keputusannya kita ini kada senang. Nah itu disuruh kita ridho dengan apapun yang dibuat Allah. Ada di saya abang terus kumpul bahari wa kullu fi'lik jamil. Tiap apa yang diperbuat Allah jamil, bagus semuanya. Nah, itu hakikat cinta Pak ya. Pian cinta dua bini pian biar salah kayak apa aja pian karena mau sarik. Kenapa? Pian cinta. Kalau ini kan ahli cinta Pak, kalau ini kan ahli apa-apa. Sama yang bini, biar laki kayak apa aja, bahasa kasarnya maaf lah, biar laki kawin lagi, kan papa kawin daripadanya menjablay. Ketawaan gua daripada menjablay, kawin lagi atau booking hotel. Tengah malam sambil mabuk, booking hotel. Kenapa jadi tahu? Masalahnya rencak melihat, terus di sini. booking hotel tengah malam, kasihan. Kawin akad sudah dapat kira, kisah. Itu bang, tipisnya iman kita sekarang ini, mudah Allah jaga iman kita sekeluargaan itu aja sudah. Yang penting kita membawa iman nanti. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khotimah. Berbanyak baik. Paling kada sehari itu 3 kali Pak. Ya
Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Makanya wirid subuh tuh kayak kalau bisa sampai selesai. Ini belum berdoa hilang jamaahnya dah. 100 yang sholat selesai wirid, 5 aja lagi. Nah, gitu. Banyaki wirid, banyaki amaliyah. Amaliyah zahir kita ada pekerjaan, amaliyah batinnya kita wirid. Wirid yang bersanad kalau lebih baik lagi. Mbah Yasin, waktunya ada, waqiah, Quran, sholawat, istighfar. Loh, para ulama kita di Martapura kan sama di sini sama. Habis asar amalan ini, wiridnya ini, habis maghrib ini, habis isya ini, semua tujuannya untuk ingat selalu kepada Allah dan Rasulnya. Dengan berkah itu hidup mereka tentram, santai ya Pak. Ulama kita tuh santai ya. Tuh nanti mungkin ada loh, ingatlah dulu Guru Bangil tuh bisi anak Guru Bangil salah satu zuriat Datuk Kalampayan bermukim dan kuburan beliau di Bangil Pasuruan. Yalah Bangil Pasuruan. Guru Bangil itu sini bisi anak 27 Pak. Tapi bininya 3. Santai aja sih Den. Inya kalau dua Allah beres, insya Allah yang lainnya mengiring aja. Ini dua Allah kada beres, mendengar nasihat, dipadahi bemamai, dipadahi orang bla 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 itu. Ini kan orang modern sekarang kan itu Pak. Masuk telinga kanan dia guru kumpul bahari, keluar telinga kiri. Itu kan sekarang. Alhamdulillah ulun selama 4-5 tahun di Kaltim nih, nah tiap bulan kan keliling alhamdulillah Samarinda termasuk kemajuan pesat dalam majelis ta'lim ulun akui. Bahkan hampir ya kalau di Matapura ya kalau dilawan tuh mulai bayari sudah. Artinya kalau kayak Guru Muaz, Guru Masdar, Guru Wildan tuh kayak Guru Wildan malah tiap Sabtu itu kurang lebih mau tahu ya jamaahnya beginian dah. Jamaah beliau tuh opinian 45.000 Pak jamaahnya ngaji. Guru Wildan Pak, mudahan beliau panjang umur sehat badan, kita doakan. Itu mungkin penerus estafet Abah Guru Sekumpul. Maksudnya dari keilmuannya, dari wibawanya. Itu Prabowo Jokowi kesana biasa. Itu tokoh Kalimantan Selatan diantaranya yang masih hidup. Alhamdulillah umur beliau 60 lebih alhamdulillah. Mudahan sini banyak umurnya sehat. Namanya kayak ulun nih ratik-ratik aja kan terus ya alhamdulillah Guru Wildan. Kalau Sabtu pagi itu jamaahnya 45.000 Pak pembiniannya. Majelis pembinian beliau lawas sudah 10 tahunan lebih 10 tahun. Kalau ada rezeki kan anak menghadiri pengajian beliau Sabtu pagi itu. Nah, Masya Allah Guru Wildan salah satu ulama yang betul-betul artinya mewarisi tongkat estafet datunya Maulana Syamah Arsyad Al-Bajari. Di sini alhamdulillah pengajiannya alhamdulillah. Mudah-mudi gadis-gadisnya, para remaja-remajanya alhamdulillah rajin. Mudik jam 11, jam berapa ya tidak ada masalah. Yang penting pulang pengajian, jangan habis pengajian santai ngape pacaran. Ya Allah, bingung Pak malaikat nyatet ya. Ih, ketawaan ya lah, bingung malaikat nyatet. Hanya datang pengajian aja, mudik pacaran di tepian sana. Ih, maka banyak tuh. Tengah malam santai, jangan langsung balik aja. Ihdinas sirotol mustaqim. Lurus saja, jangan noleh, jangan nengok kanan kiri. Kanan kiri itu ujian hidup Pak. Ini bahasanya terlalu dalam Pak, cuman dijelaskan karena Bapak aman aja. Terus saja hidup tuh lah. Kira gampang lah jadi kiai Pak, jadi tuan guru. Ya kah Pak Juan? Omongan orang kanan kiri, macam-macam muka belakang. Kita padahal kada salah apa-apa. Dari kitab lagi menjelaskan. Misalnya beliau kan, ya tersalah juga apalagi yang nyata-nyata. Beliau itu menggibah terang-terangan, namimah itu tak boleh betul. Kita yang dijelaskan tuh ilmu kepada orang, bukan melajari caci maki, bukan melajari orang itu supaya memusuhi ulama lain. Jangan, kalau boleh
Minhajul Abidin, buka Minhajul Abidin. Di tengah situ dijelaskan seorang ulama murid Fudail tidak dapat mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena selama hidup beliau tuh ulama Pak. Selama hidup beliau suka namimah, suka adu asah. Itu ulama Pak. Kita bukan ulama, gimana lagi Pak? Makanya Abah Guru Sekumpul Bahari kami pengajian Pak di Matapura, beliau sering menekankan kalau lidahmu berbicara tapi tujuannya nyakiti orang, gak usah bicara, kata Guru Sekumpul. Dulu mendengar langsung, bukan di YouTube. Pengajian beliau Minggu sore sama Kamis sore Bahari. Ada usah dia Guru Sekumpul. Kalau berbicara tujuannya untuk sia-sia. Kalau bahasa kita tuh kill call. Lain urusannya kita menghibur orang, yang dimana dihibur ini biasa aja sudah, itu lain urusan. Ini yang kita yang kadang-kadang ini nah berbicara yang cagar menyakiti hati atau cagar jadi dosa gara-gara mulut kita ini nah harus ibu pandir masalah itu. Nah, itu. Jadi berselang masih lawas bro, masih lawas. Yurah, kan aku timbul lalunya aja. Lawas sekarang masih 20 menit. Oh iya, sip. Ini Datu belum ke Mekah masalahnya nih. Belum ke Mekah beliau ini. Jadi beliau berkawin dengan seorang perempuan yang solehah. Kita balik lagi ke tema. Yang bernama Tuan Bajut. Tapi ada sesuatu yang bikin suasana tidak senang saat itu, tidak menyenangkan hati. Kenapa? Saat Datuk baru kawin dan istrinya mengandung hamil muda, Datuk kita berkeinginan, berhasrat untuk menuntut ilmu ke negeri Mekah dan Madinah. Hanya kawin Pak, hanya kawin. Datu ini langsung niat mau menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah. Saat itu Pak, 300 tahun kan ada HP Pak. Pencipta HP-nya belum lahir lagi. Karena kan ada WA Pak, kan ada WA. Apa menghubungi bini, lu surat Pak, 3 bulan kapal banyu. Yalah, naik kapal loh dulu, pesawatnya Bandung nih gini. 3 bulan berkapal sampai ke Makkah, ada yang mengatakan 6 bulan sampai ke Makkah, tergantung kapalnya mungkin. Apalagi tahu jukung lah, kapal halus. Kalau orang kan biasa ngisi di mana tuh orang Muntai, udah longboat, itu raju itu ke Makkah tuh bisa raju sampai bisa 2 bulan sampai ya. Cuma tenggelamnya karena tahu di laut kita ya lah, halus kapalnya. Nah orang Bahari pakai kapal itu Pak, Datuk kita. Bahkan tahun 1900 menurut yang sejarah-sejarah ulun baca, para guru-guru kita Bahari itu masih pakai kapal 1900 sampai 1950 kalau nggak salah, itu masih pakai kapal kalau berhaji. Lama betul itu perjalanan. Makanya kan orang Bahari kalau berhaji itu sama dengan apa, menghadapi kematian. Kayak apa, di jalan lawas 6 bulan, 3 bulan ya Pak, makanya bersambung beras, itu 2 karung, tahan perjalanan lah. Masya Allah, perjuangan orang tua kita Bahari lah, datu-datu kita Bahari kayak Pak, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang nyaman Pak. Biar ke Mekah 5 menit sampai Pak. Kenapa? Bapak jam guring di pesawat Pak, guring di pesawat. Perjalanan 8 jam Pak, guringnya jadi pesawat, bangun sampai di Mekah. Nah nyamannya 5 menit sampai, tujuannya 5 menit sampai. Alhamdulillah sekarang zaman serba canggih, mungkin ada pesawat yang lebih jet lagi, nanti yang lebih cepat lagi, lebih cepat lagi sampainya. Ulun dari Matapura ke Samarinda bawa mobil 15 jam lewat Sepaku. Alhamdulillah nyaman jalannya, alhamdulillah sekarang. Nah lebih lawas mulai Matapura ke Samarinda Pak daripada ke Mekah. Ke Mekah 8 jam. Nah kita alhamdulillah. Jadi orang Bahari itu sangat berat perjuangan, baik itu yang meninggalkan ataupun yang ditinggalkan. Lalu datu kita itu
dengan berat hati, dan para seisi istana dan istri beliau pun yang hamil muda, yang baru nikah nih mereka nih, honeymoon baru bulan madu, berat hati juga melepas kepergian datuk kita menuntut ilmu ke negeri Mekah dan Madinah. Bukan main-main lawasnya Pak, bukan main-main, 30 tahun lebih Pak. Coba bayangkan kita, kameramen, kita ditinggalkan bini tanpa ada WA, telepon, 1 tahun ya kita tinggalkan bini. Insya Allah bini kita menganggap kita tuh mati sudah. Bujur nah Pak Juana, insya Allah menganggap kita tuh mati sudah. Ketahuan, ini 35 tahun Pak, bukan kali-kali digalakkan bini. Maka bulik-bulik mulai Makkah ke Martapura, mau bini anum pulang Pak. Mau bini anum pulang, ada gampangan. Orang Bahari itu bukan main ya. Keyakinan di imannya, istrinya tuh solehah juga Masya Allah. Coba kita mau bini anum, nah bini sudah maasah. Tahu lah bahasa Martapura maasah parang sudah. Coba ya. Ya lah kameramen lah kita setahun lah kadang. Jangan gantian. Nah, ulun aja nanti tiap bulan kan mau bini lah. Ini kada curhat lah. Ulun sehari semalaman tak ada kabar ayam di mana aja nah. Sehari semalaman ya. Mendingan sehari semalaman 24 jam kajuan. Ini baru setengah jam kada ada kabar. Mau sudah bini. Ayam di mana aja bini? Hah? Ayo. Ini Tuhan nih, ini Tuhan atau pura. Ayam di mana aja? Ayo. Orang Bahari 35 tahun tinggalkan bini nih. Kita bisa Pak ambil orang Bahari itu kuatnya iman mereka. Mudah-mudahan iman kita selalu dikuatkan Allah, selalu dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana guru supaya kuat iman? Rajin beribadah, dijaga lisan, dijaga hati daripada iri dengki. Pak, sampean bagus Pak, rajin ke masjid, rajin ke majelis, tapi kalau hati masih namimah, masih gibah Pak, masih adu domba, masih takabur, masih khuyala, sombong, ya alangkah baiknya Pak diperbaiki Pak. Padahal sudah sampean ini enak sudah turun ke majelis ilmu, tinggal step by step, selangkah demi selangkah memperbaiki hati kita. Insya Allah dengan berkah kita turun majelis ilmu, mungkin nanti tanggal sekian jam sekian Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala ketuk hati kita sadar, karena kita sudah ada jalannya, jalan kebaikan, siratal mustaqim tadi, yang majelis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan kita, amin ya rabbal alamin. Berat Pak istiqomah Pak, berat Pak, berat sekali Pak. Mau pergi ke masjid ibadah, mau ke pengajian, sekalinya hal duniawi datang, apakah halangannya? Kalau orang istiqomah, nanti aja, aku mau ibadah dulu, aku mau ke majelis dulu, nanti selesai majelis kita sambung. Itu ujian Pak. Kadang-kadang tergiur dengan ujian dunia ini. Apalagi pemujangan, yo kita nongki yo, kita nongkrong yo. Nah itu istiqomah itu diuji itu. Padahal jadwal ngaji nih habis maghrib nih, jadwal majlis ta'lim habis isya nih. Biasanya malam Jumat Nabi Muhammad kan, Ketua Robito, malam Senin Guru Udin, yang ulun tahu lah, maaf lah. Dan malam-malam lainnya, malam Rabu Guru Seini dan lain-lainnya. Sudah jadwal ini, nah disitulah diuji keistiqomahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lulus seorang pun tanpa ada ujian, betul. Kuliahnya kan sama aja kita, akhirat juga semua ada ujiannya. Ulama pun ada ujiannya juga. Makanya ulama usuh itu, ulama jahat itu dalam kitab diantaranya pernah dijelaskan oleh Guru Wildan Bahari. Di antara tanda-tanda ulama usuh, ulama yang jahat itu ya diantaranya apa? Mereka menuntut ilmu lalu tujuannya untuk dihormati manusia, nanti tuanya. Mereka tujuannya jauh-jauh menuntut ilmu supaya dihormati, supaya digunakan ilmunya, supaya artinya dapat sorfut dunia bahasa Arabnya, dapat kemewahan, kemegahan dunia, supaya didekati orang-orang sugih. Itu niatnya Pak, niat mereka mulai awal. Itu bahaya Pak, itu termasuk ulama musuh Pak.
Ada kitabnya Pak. Kifayah atau Adkiya kalau nggak hilang kitabnya itu. Tahun 2009 mau belajar untuk guru Wildan. Guru Wildan tadi yang jamaahnya 45.000 tadi Sabtu. Insyaallah beliau tuh. Jadi hati kita niatkan bujur-bujur, turun niatkan betul-betul, lihat datu kita. Karena Allah betul-betul ini, bini Sidin pun ditinggalkan pun karena Allah sayangnya dua laki. 35 tahun setia dua laki. Allah Rabbi. Sampai anaknya pun lahir, ya namanya anaknya itu Syarifah. Syarifah ini ininya Pandawa 5. Pandawa 5 itu Pak Dato' Abu Tolha Tenggaro, Dato' Ahmad Kalima, Dato' Tanira Sa'duddin. Nah itu Dato' Arsad Pagata, nah itu dan lain-lainnya. Sampai anak sudah beranjak dewasa, sudah kawin, sudah beranakan, baru datang Dato'. Makanya mulai kecil, balik, nikah, sampai bercucu. Datuk kita tuh menuntut ilmu, Masya Allah 35 tahun, bukan main-main. Di antaranya guru yang terkenal, singkat karena sudah dekat pemirsa. Di antaranya guru-guru yang masyhur yaitu Syekh Saman Al-Madani. Belum bisa ada dulu ceramah di Banten, Pandeglang, satu pesantren di Pandeglang 2016. Di situ idolanya rujukannya bukan Syekh Saman tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi pakai bagian Jawa tuh kebanyakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya di Banten di makam Buya Dimyati itu kalau haul Syekh Abdul Qadir itu ratusan ribu jemaahnya itu, Masya Allah. Kalau kita kan berjasa abah guru sepukul Syekh Saman Al-Madani, nah, sama aja. Pegangan rujukannya yang salah tuh kada ada pegangan baik, yang kada rujukan tuh salah. Kada ada pegangan kita nih, nah itu salah. Orang berpegangan hidup itu ada pegangan hidupnya. Pegangan hidup itu jangan kada ada. Harus ada murabbi, harus ada guru. Bahaya. Kalau tidak ada guru, waduh, lakana syaitanu. Nah, yalah. Syaitan gurunya. Tidak ada yang membimbing. Berkah guru itu makanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang kata guru ikam terus saja. Ya kata guru ikam ini, nah, itu orang bahari enak Pak. Kalau ada guru enak Pak ya. Ada yang guru bimbing kita, murabbi mursyid kita enak Pak ya. Insya Allah tidak kita salah jalan hidup Pak ya. Insya Allah Pak. Itu diantaranya selama beliau lamanya 30 tahun lebih di Makkah Madinah, diantaranya ya tadi Syekh Sulaiman Al-Qurdi, guru-guru beliau. Lalu diantaranya yang masyhur diantaranya itu apa tadi Syekh Saman Al-Madani. Lalu beliau sebelum kembali pulang dari Makkah dengan sahabat-sahabat beliau sempat dulu singgah ke Jakarta untuk menyebarkan Islam. Beliau sempat menyebarkan agama Islam, menyebarkan ilmu yang beliau kaji di negeri Mekah lamanya 30 tahun lebih itu. Sempat beliau menyebarkan agama Islam di kota Jakarta saat itu, yang dimana sudah dijajah oleh penjajahan Belanda saat itu. Nah, jadi sebelum Datuk kita ke Martapura, beliau itu sempat juga artinya jadi guru bahasa kita, mendirikan majlis ta'lim ataupun intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu di mana di daerah Jawa yaitu Jakarta baharinya. Jadi sebelum itu baru Datuk sesudah selesai Datuk mengajarkan ilmu di Jakarta, lalu Datuk Kelampayan ini berbulik lagi ke negeri Martapura. Maka warga Martapura khususnya kampung Melayu, kampung Kelampayan saat itu Kesultanan Banjar menyambut seorang ulama bagaikan ibaratnya tuh pelita di kota Martapura saat itu, menyambut kedatangan ulama yang dirindukan mereka 30 tahun lebih lamanya meninggalkan kota. Dengan suasana haru, senang mereka menyambut kedatangan Datuk kita, Datuk Kelampayan. Tetapi Datuk tidak menganggap semua itu sebagai sesuatu yang membuat diri beliau bangga.
Fokus datuk kita hanya ilmu, Pak. Beliau datang ke Martapura, nuntut ilmu tadi mulai Martapura, balik lagi ke Martapura, 35 tahun lamanya. Beliau pikirkan hanya ilmu. Beliau didik anak beliau, istri beliau, cucu beliau, cicit beliau. Datuk kita tuh bukan kaleng-kaleng. Bini banyak, bini sidin banyak, tapi bini sidin alim semua, Pak. Kita beda, Pak. Bilang bekalah hijab bini banyak. Iyalah. Bini kalau orang alim tuh beda, orang alim tuh beda. Beda, Pak, beda banget. Ini alim bujur lah, alim bujur lah. Ini alim bujur. Kalau orang nyobat alim tuh alim bujur. Ilmunya bersanad. Track recordnya jelas. Gurunya siapa? Ini alim bujur lah. Beda tuh kalau jadi bininya solehah semua, Pak. Udah jamin, Pak. Itu bini guru sekumpul, bini guru Juhdi. Guru Juhdi banyak di sini nih, guru sekumpul kita tahu nih. 5 juta orang hadir. Yalah. Banyak di sini nih. Ayo. Awalnya biar cari guru sekumpul. Cikung juga guru tahu kita mau hukum syariat itu kawan. Intinya jangan dibahas yang kata-kata gini nak bisa. Kalau lagi hendak sudah asal dijamin hidup dah. Ini motornya itu bini jadi. Oh, masalahnya keduniaan benar ini sudah ngalih benar. Kebinian ini banyak tapi bujurnya banyak tetapi imannya setipis kulit bawang. Kasihan. Ikam silahkan ya kawin abahnya isuk bunuh ikam jahat kali ingat lagi masuk neraka. Iyalah kawin ikamnya isuk bunuh ikam jahat. Ikam langsung menuju ke ridho ilahi aja. Itu Pak nauzubillah min zalik. Mudahan kita Allah artinya bini kita berdatang menjadi istri yang artinya istri yang solehah yang menyenangkan kita berataan. Menjadi kita yang mana berkeluarga di sini atau mendengarkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai kita bertemu Rasulullah nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Datu kita ini mendidik bentar lagi lah 2 menit 3 menit lagi lah. Datu kita ini mendidik anak cucu cicitnya menjadi alim semua, Pak. Alim semua, Pak. Bukan levelnya alimnya top, Pak. Ibarat kita ini profesor sudah keilmuan mereka semua itu. Lalu datu kita menyuruh anak cucu cicitnya 4 generasi ini untuk menyebarkan Islam. Kita tutup bukunya sudah selesai. Menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok Kalimantan. Dia sampai nih Datu saat apa Abu Tolhah sampai ke Tenggarong itu didikan Datu dah. Nah artinya Datu itu kan memikirkan duniawi begini banyak itu, pahamlah. Akhirat dipikirkan sidin. Akhirat alim dididik sidin bini jadi alim untungnya. Anak dari bini yang banyak tuh alim juga semua. Cucu dari bini yang banyak tadi alim juga semuanya. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah. Menjadi kesenangan daripada umat Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan kita ada berkahnya. Ampun maaf kalau ada kesalahan pandir ataupun yang kadang menyenangkan di hati ibu-ibu nyatanya ini masalah beginian aja nih dibahas nih. Soalnya datu kita ini tebal banget menakipnya di kamera mana tebal ini padahal ada bini sidin, bini pertama, bini kedua, kalau membaca. Kalau membaca kan ada waktunya kita. Nah, artinya itu halukrah ini sudah orang adik bisi bini. Jadi ampun maaf minta halal minta ridho dopian kalau ada salah mohon maaf. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Salah tidak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala fani ma alam dana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna fahma. Alhamdulillah kulli hal na'udzu billahi min hali ahlina. Subhanallahumma rabbana bihamdika nasalluka wa natubu ilaik. Nasalluka tawbah maghfirah wa tawfiq wa hidayah istiqamah wa husnul khatimah. Rabbi wafa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa bidna fi tariqatihim wa ma'afina min fitani. Bihaqqi Allahumma inna sana berarti sana wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Muhammad wa sallam bi subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi alamin. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho, doa berataan taqabbalallahu minkum.